Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya agar lebih barokahnya kita akan mulai dengan doa. Pak Guru minta Abang Bio untuk pimpin doa. Ayo Bang Bio, maju ke depan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tadi sudah diawali dengan doa. Kenapa harus berdoa? Karena dengan berdoa agar pembelajaran kita di pagi hari ini ada barokahnya, dan agar Allah itu mempermudah kita dalam menerima ilmu yang kita pelajari. Pak Guru mau tanya ini, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Sebelum mulai ya, kita semangat pagi dulu. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, Allah. Semangat pagi. Alhamdulillah. Sebelum mulai Pak Guru mau absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir di pertemuan kali ini? Ya, Pak Guru panggil ya. Aan Putra, Al-Fajirun, Andi Putri Dinata, Ujio Yusuf Tanjaya. Oke, sudah hadir ya. Mudah-mudahan ya. Anak-anak sekalian, pekan kemarin kita sudah belajar dengan materi yang sama, yaitu asiknya belajar Quran surat Al-Alaq dengan subtema membaca Quran surat Al-Alaq. Pak Guru mau tanya ini, kira-kira ayat pertama dari surat Al-Alaq itu bagaimana sebunyinya? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Masya Allah ya. Jadi ayat pertama itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, aku mau tanya, ada yang tahu nggak surat Al-Alaq diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu di mana? Ada yang tahu? Di mana? Di gua? Masya Allah. Jadi semuanya masih ingat, Nabi itu menerima Quran surat Al-Alaq itu di gua. Pertemuan kali ini kita masih belajar terkait dengan Quran surat Al-Alaq. Temanya berbeda. Pekan kemarin kita belajar masalah membaca Quran surat Al-Alaq, sedangkan pertemuan ini kita akan belajar masalah mengenal hukum bacaan qalqalah. Namun sebelum memulai, Pak Guru ingin menyampaikan dulu tujuan daripada pembelajaran supaya terarah kita belajarnya, tidak asal belajar. Ya. Pertama, tujuan kita mempelajari Quran surat Al-Alaq mengenal hukum bacaan qalqalah adalah pertama, siswa mampu mengidentifikasi huruf-huruf qalqalah yang muncul dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, siswa mampu membaca Quran surat Al-Alaq ayat 5 dengan tertib, memperhatikan tajwid khususnya hukum qalqalah. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Ya.
Materi pertama mengenal hukum bacaan kol-kola. Sekarang kita main tebak-tebakan. Oke. Siapa yang bisa langsung angkat tangan? Dari 4 gambar ini, 4 ayat ini, kira-kira nomor berapakah yang hukum bacaan kol-kola? Angkat tangan, siapa yang bisa? Tiga, Masya Allah. Betul ya? Ada yang bisa baca? Apa bunyinya? Iqra. Ya. Kenapa bukan nomor 1 Pak Guru? Nomor 1 ini hukum bacaannya Iqra. Kenapa bukan nomor 3 Pak Guru? Atau Pak, kenapa bukan nomor 4? Di sini juga bukan hukum bacaan kol-kola. Jadi yang benar adalah nomor 3, yaitu huruf O. Lanjut. Pengertian kol-kola. Ada yang pernah dengar apa itu pengertian kol-kola? Ya? Nggak tahu? Jadi kol-kola itu artinya getaran suara. Jadi getaran yang dilambangkan dengan huruf kol, to, ba, zim, da, dan dal yang sukun, mati, berhenti karena wakof. Ada berapa jumlah huruf kol-kola? 5. Ada 5. Ada yang bisa sebutkan huruf apa? Ada? Ba. Ada lagi? Da. A. Ko. Ada lagi? To. Ya. Jadi ada 5. Ada ba, ja, da, to, ko. Ada yang bisa singkat? Iya, baju di toko. Oke, kita tepuk salut dulu buat kelas 3. Tepuk salut. Ya, baju di toko. Ya. Kita lanjut. Macam-macam kol-kola. Kol-kola dibagi dalam berapa macam? 2. Kol-kola apa saja? Subro. Sama? Akbar apa? Kubro. Ya. Ada 2 macam ya. Subro kecil dan kol-kola kubro atau kol-kola besar. Apa itu arti kol-kola subro? Terjadi ketika salah satu huruf kol-kola berada di tengah kalimat. Made aderoha kalimat. Contohnya nanti kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ini. Ini contohnya ya. Al-qasam. Kol-kola terjadi pada huruf ko yang berposisi sukun. Sukun itu apa? Sukun itu mati. Kedua, nah coba diperhatikan. Kol-kola kubro. Apa itu kol-kola kubro? Ya, terjadi ketika salah satu huruf kol-kola berada di akhir kalimat. Mana contohnya? Nah, ini deh. Lam yakhluqa. Huruf apa itu? Huruf ko. Pak Guru mau tanya, kol-kola adalah getaran ataupun kol-kola itu adalah pantulan. Apabila kita membaca, maka huruf yang mati itu memang memantul seakan dia hidup kembali. Contohnya ini, ya luko. Kalau dia bukan kol-kola maka dibaca ya luk. Tapi dia kol-kola dibaca ya luko. Ada yang pernah ke gunung? Coba angkat tangan. Ada yang pernah ke gunung? Ada yang pernah ke kebun? Ada yang pernah teriak? Oh, ada? Coba kalian teriak. Kalian teriak pasti ada pantulan. Itu contoh pantulan. Ya, pernah? Nah, ini hukum bacaan kol-kola
sugro. Ini contoh ya. Nah, Contoh. contoh kolkola sugro. Inna batosha. Huruf apa yang mati ini? Huruf to. Inilah contoh huruf kolkola sugro. Di huruf kolkola mati di tengah-tengah kalimat. Nah, ini di tengah-tengah kalimat. Nah, ya. Itu selanjutnya kolkola kubro. Coba lihat. Kolkola lam yalid wa lam yulad. Huruf apa ini? Da. Alladzina qadaw fil bilad. Huruf apa ini? Kolkola sugro dia mati di tengah kalimat. Kalau kolkola kubro dia mati di ujung kalimat. Itulah perbedaan daripada kolkola sugro dan kolkola kubro. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Tidak ada? Tidak ada? Hukum bacaan kolkola. Bahannya sudah Pak Guru siapkan. Nah, coba ini. Kita main tebak-tebakan. Tapi semangat dulu, semangat pagi. Kita main tebak-tebakan. Yang bisa langsung angkat tangan. Nah, di dalam Quran surat Al-Alaq, kira-kira yang manakah hukum bacaan kolkola? Angkat tangan. Ada di ayat berapa? 3. Ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Huruf apa? Huruf ko. Kolkola sugro apa kolkola kubro? Sugro. Di ayat berapa lagi? 2. Di ayat 2. Khalaqal insan alaqah. Kolkola apa ini? Sugro apa kubro? Kubro. Huruf apa ya yang mati? Ko. Ya. Ya, ini kita akan kerja kelompok ya. Kelompoknya sudah Pak Guru bagi. Apa tugasnya? Tugas kita adalah membuat poster hukum bacaan kolkola. Ya. Ini adalah contoh yang akan kalian kerjakan. Pak Guru akan bagikan kertas manila ada 4 potong. Pak Guru akan bagi satu kelompok, satu kertas manila, satu penggaris. Kalian silakan mencetak
tugas kelompok membuat poster hukum bacaan Qoqolo sudah kita kerjakan dan sudah dipresentasikan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin sampaikan bahwa pembelajaran Qoqolo itu sangat penting ketika kita ingin belajar membaca Al-Quran ataupun Iqra. Karena hukum bacaan Qoqolo kita bisa membedakan mana Qoqolo besar, mana Qoqolo kecil, mana huruf Qoqolo dan mana yang bukan huruf Qoqolo. Jadi itu sangat penting dan itu harus kita pelajari dan harus dipelajari juga oleh anak-anakku sekalian agar ketika membaca Al-Quran bisa membaca dengan tajwid dan hukum bacaan yang benar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup, seperti biasa kita akan meminta kesediaan salah satu. Ya. Surat apa yang akan dibaca? Surat apa? Ya, baca sama-sama surat An-Nas. 1, 2, 3 ya. Makasih Kak Ahmed. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masih belajar dengan materi aslinya belajar surat Al-Alaq dengan subtema menulis Quran surat Al-Alaq. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.